warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Nadia Zulfa Falihah dengan NIM 210803032, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini, aku bakalan nge-review materi kalkulus yang udah dipelajarin di semester 2. Apa aja sih yang udah aku pelajarin? Yuk, kita lihat video. Baik, mari kita mulai rangkuman materi kalkulus selama satu semester yang udah dipelajarin di semester 2. Nah, jadi materi yang udah dipelajarin itu apa aja sih? Materi yang udah dipelajarin itu mencakup 4 bab. Yang pertama yaitu mengenai integral, kemudian yang kedua mengenai deret, yang ketiga mengenai derivatif, dan yang keempat mengenai pengaplikasiannya. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu integral. Pada integral ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu integral parsial, integral trigonometri, dan multiple integral. Kita masuk ke integral yang pertama, yaitu integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan secara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Pada gambar di layar, ini adalah penurunan dari rumus integral parsial sehingga diperoleh rumus akhirnya, yaitu integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Kita masuk ke contoh soal, yaitu carilah integral parsial dari XE pangkat 6X dx. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tuliskan dulu pemisahan untuk U dan dV-nya. Jadi, kita ambil U-nya itu adalah X, sedangkan dV-nya adalah E pangkat 6X dx. Maka V-nya itu sama dengan integral dari E pangkat 6X dx itu sama dengan 1/6 E pangkat 6X. Sedangkan turunan dari U-nya itu yaitu DU sama dengan DX. Maka integral dari X E pangkat 6X dx itu sama dengan kita gunakan rumus integral parsial tadi, yaitu UV dikurang integral dari T DU. Maka sama dengan 1/6 E pangkat 6X dikali X dikurang integral dari 1/6 E pangkat 6X dx. Sama dengan X/6 E pangkat 6X dikurang 1/36 E pangkat 6X ditambah C. Lanjut, yaitu yang kedua, integral trigonometri. Bentuk dasar dari rumus-rumus integral trigonometri adalah hasil integral dari fungsi-fungsi trigonometri dasar. Rumus-rumus tersebut diperoleh dari definisi integral. Nah, di sini pada gambar tertera bahwa rumus-rumus dari integral fungsi trigonometri yang bisa teman-teman lihat. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu carilah integral dari cos 2x ditambah 5 dx. Penyelesaian, kita misalkan dulu U-nya itu adalah yang ini, yaitu 2x ditambah 5. Maka turunannya DU sama dengan 2 dx. Kita pindah ruas, maka sama dengan dx itu adalah DU/2. Jadi integral dari cos 2x tambah 5 dx itu sama dengan atau sama aja dengan integral cos U dikali DU/2. Dengan U sama dengan 2x tambah 5 dan dx-nya itu sama dengan DU/2. 1/2-nya ini kita majukan ke depan, jadinya 1/2 dikali integral cos U DU. Integral dari cos itu kan adalah sinus ya. Jadi
kita ubah 1/2 sin U ditambah C. Kita substitusikan lagi nilai U-nya, yaitu yang ini 2X ditambah 5, jadi sama dengan 1/2 sin dikali 2X ditambah 5 ditambah C. Nah, integral yang ketiga yaitu multiple integral. Multiple integral ini ada dua. Yang pertama double integral dan yang kedua yaitu triple integral. Double integral itu kita nyatakan dengan A sama dengan fx, y dx dy dengan batas bawah x1 sampai x2 dan batas bawah y1 sampai y2. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu fx, y-nya yang ini diintegrasikan terhadap x dengan menganggap y ini adalah konstan. Jadi kita turunkan x dengan menganggap y-nya adalah konstan. Dengan batas bawah x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Kemudian hasilnya nanti diintegrasikan lagi terhadap y. Dengan batas y sama dengan y1 dan y sama dengan y2. Yang kedua yaitu triple integral. Triple integral ini untuk fungsi 3 variabel. Analog dengan integral lipat 2, integral lipat 3, ini pada daerah yaitu B sama dengan X, Y, Z. Dengan A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan B. C lebih kecil atau sama dengan Y dan Y lebih kecil atau sama dengan D. R lebih kecil atau sama dengan Z dan Z lebih kecil atau sama dengan X. Jika fungsi F kontinu pada daerah B, maka I sama dengan fx, y, z, dx, dy, dz dengan batas bawah E sampai F, batas bawah C sampai D, dan batas bawah A sampai B. Urutan penyelesaiannya itu sama dengan double integral, yaitu dari yang paling dalam dulu. Nah, jadi kita bakal mencari integral dari fx, y, z, dx dengan batas bawah E sampai F. Kemudian hasilnya ini akan kita integralkan lagi dengan batas bawah C sampai D. Lanjut, hasilnya nanti kita integralkan lagi dengan batas bawah A sampai D. Nah, ini adalah contoh soal untuk double integral atau integral lipat 2, yaitu hitunglah I sama dengan integral X ditambah 2Y dx dy dengan batas bawah 2 sampai 4, batas bawah 1 sampai 2. Seperti selangkah-langkah yang udah dijelaskan sebelumnya, kita mengerjakan yang dalam dulu. Nah, jadi ini dulu yang kita kerjain, yaitu integral dari X ditambah 2Y dx dari batas bawah 2 sampai 4. Hasilnya itu adalah 1/2 X kuadrat ditambah 2XY dengan batas bawah 2 sampai 4 DY. Nah, itu hasilnya adalah 8 ditambah 8Y dikurang dalam kurung 2 ditambah 4Y. Kita dekatkan dengan yang sejenis, maka diperoleh 6 ditambah 4Y. 6 ditambah 4Y ini kita integralkan lagi dengan batas bawah 1 sampai 2. Jadinya 6Y ditambah 2Y kuadrat dengan batas bawah 1 sampai 2 itu adalah 12 ditambah 8 dikurang dalam kurung 6 ditambah 2 sama dengan 12. Untuk contoh soal triple integral yaitu hitunglah integral dari fx ditambah 2y dikurang z dx dy dz dari batas bawah 0 sampai 2, batas bawah min 1 sampai 1, dan batas bawah 1 sampai 3. Sama seperti soal double integral, ini kita cari dulu yang dalamnya, yang paling dalam. Jadi kita bakal mencari integral dari
X ditambah 2Y kurang Z dx pada batas bawah 0 sampai 2. Nah, itu hasilnya adalah 1/2. X kuadrat ditambah 2XY dikurang XZ. Dengan batas bawah 0 sampai 2, hasilnya 2 ditambah 2Y kuadrat dikurang 2Z. Setelah itu, hasil ini kita integralkan dengan batas bawah min 1 sampai 1. Yang diperoleh hasil yaitu 2 ditambah 2 dikurang Z, dikurang dalam kurung minus 2, ditambah 2, ditambah 2Z dz. Nah, ini kita dekatkan dengan yang sejenis, diperolehlah hasil 4 dikurang 4Z. 4 dikurang 4Z ini kita integralkan lagi dengan batas bawah 1 sampai 3. Itu diperolehlah 4Z dikurang 2Z kuadrat dengan batas bawah 1 sampai 3 sama dengan 12 dikurang 18 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan minus 8. Lanjut ke subbab berikutnya yaitu mengenai deret. Deret adalah suatu jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dan deret finit atau terhingga ini mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi. Sedangkan urutan dan deret infinit atau yang tak terhingga ini berlangsung secara terus-menerus dan tak terbatas. Deret yang pertama yaitu mengenai deret pangkat. Nah, definisi dari deret pangkat ini sendiri yaitu sigma dari Cn X dikurang A pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan C0 ditambah C1 dikali X kurang A ditambah C2 dikali X kurang A kuadrat ditambah C3 dikali X kurang A pangkat 3 dan seterusnya. Di mana X adalah variabel Cn dan A adalah konstanta. Perhatikan bahwa dalam notasi deret pangkat telah sengaja memilih indeks 0 untuk menyatakan suku pertama deret yaitu C0 yang selanjutnya disebut suku ke-0. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulisan, terutama ketika membahas pernyataan suatu fungsi dalam deret pangkat. Ini adalah beberapa contoh dari deret pangkat yang bisa teman-teman lihat. Nah, deret pangkat pada contoh A, ini sudah dituliskan kembali di sini, yaitu 1 dikurang X per 2 ditambah X kuadrat per 4 dikurang X pangkat 3 per 8 dan seterusnya sampai minus X pangkat N per 2 pangkat N. Selang konvergensi deret pangkat ini dapat ditentukan dengan menggunakan konsep uji rasio atau uji nisbah. Nah, jadi polinom N sama dengan mutlak dari minus X pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N ditambah 1 dibagi minus X pangkat N per 2 pangkat N. Sama dengan mutlak dari X per 2, yaitu menurut syarat uji nisbah, suatu konvergen ini, suatu deret akan konvergen jika polinomnya itu lebih kecil dari 1. Maka mutlak dari X per 2 ini harus lebih kecil dari 1. Atau mutlak dari X ini harus lebih kecil dari 2. Ya, dan diperolehlah minus 2 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2. Jadi selang konvergensinya untuk nilai X adalah antara minus 2 dan 2. Untuk X sama dengan min 2, itu deretnya menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya. Deret ini akan tak hingga jumlahnya. Maka untuk X sama dengan min 2, deret menjadi divergen. Karena 2 ini jadinya tidak termasuk ke dalam selang konvergensi deret A. Sedangkan untuk
X sama dengan 2, deretnya itu menjadi 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya. Ini merupakan bolak-balik dengan mutlak N sama dengan 1. Karena mutlak dari AN tambah 1 itu sama dengan AN. Maka deret ini juga divergen. Dengan demikian, 2 ini juga bukan termasuk dalam selang konvergensi deret A. Sehingga selang konvergensi deret pangkat A pada contoh soal A ini adalah minus 2 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 2. Selanjutnya yaitu deret tak terhingga. Tak berhingga. Ada banyak deret tak hingga lainnya selain deret geometris. Sebagai contoh yang pertama yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya. Yang kedua, 1/2 ditambah 2/2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 3 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu X dikurang X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3/2 dikurang X pangkat 4/2 dan seterusnya. Secara umum, deret tak hingga ini bisa kita definisikan dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai AN. Di mana AN ini adalah bilangan bulat atau fungsi yang diberikan oleh beberapa formula atau aturan. Sehingga deret pada contoh 1 dan contoh 3 itu dapat dinyatakan dengan notasi sigma. Nah, ini dia pada contoh 1 yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya. Ini bisa kita notasikan dengan sigma dari N kuadrat dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Sedangkan pada contoh 3 yaitu X kurang X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3/2 dan seterusnya. Ini bisa kita notasikan dengan sigma dari minus 1 pangkat N kurang 1 dikali Xn per N dikurang 1 faktorial dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, dari semua contoh tersebut, kita ingin menentukan limit deret, sehingga N itu mendekati tak hingga. Maka, sebagai contoh, tentukanlah nilai limit dari N mendekati tak hingga dari deret 2N dikurang 1 pangkat 4 ditambah akar dari 1 ditambah 9N pangkat 8 per 1 dikurang N pangkat 3 dikurang 7N pangkat 4. Rumusnya ini adalah dengan cara dibagi pada pangkat tertinggi. Nah, pada pecahan itu, pangkat tertingginya adalah 4. Maka kita bagi bilangan dan penyebutnya oleh N pangkat 4. Sehingga semua nilai menjadi 0 kecuali 2 pangkat 4 ditambah akar 9 per minus 7 sama dengan minus 19 per 7. Sekarang yaitu tentang deret Taylor. Hampiran atau deret Taylor pada Fx di A itu bisa kita notasikan dengan Fa ditambah turunan pertama terhadap A dikali X kurang A ditambah turunan kedua terhadap A per 2 faktorial dikali X kurang A kuadrat ditambah turunan ketiga terhadap A per 3 faktorial dikali X kurang A pangkat 3 dan seterusnya. Atau bisa kita notasikan menjadi sigma dari 1 per K faktorial F pangkat K dikali A dikali X kurang A pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, jika deret ini konvergen, maka bisa kita tulis menjadi sigma dari 1 per K faktorial F pangkat K dikali A dikali X kurang A pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai tak hingga. Deret yang selanjutnya yaitu deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini adalah kasus khusus dari deret Taylor, yaitu
dengan syarat A-nya adalah 0. Jadi dari rumus deret Taylor tadi kita substitusikan A-nya itu sama dengan 0. Maka diperoleh F0 ditambah turunan dari pertama 0 kali X ditambah turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Jika deretnya konvergen, itu bisa kita tuliskan menjadi sigma dari 1 per K faktorial dikali F pangkat K dikali 0 dikali X pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke, kita sudah masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai derivatif. Derivatif ini bisa juga dibilang dengan turunan. Turunan yang pertama yaitu turunan parsial. Apa sih turunan parsial itu? Jadi kita misalkan f ini adalah fungsi dua variabel x dan y. Jika y dijaga agar tetap konstan, katakanlah y-nya ini sama dengan y0. Maka fx, y0 adalah fungsi satu variabel x. Turunannya di X sama dengan X0 itu disebut turunan parsial F terhadap X di titik X0, Y0 dan dinyatakan oleh Fx, X0, Y0 itu dengan notasi Fx, X0, Y0 sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx0 ditambah delta X, Y0 dikurang F X0, Y0 per delta X. Dengan cara yang sama, turunan parsial F terhadap Y di titik X0, Y0 itu dinyatakan dengan Fy, X0 dikurang Y0. Nah, itu kita notasikan dengan Fy pada titik X0, Y0 sama dengan limit delta Y mendekati 0, F X0, Y0 ditambah delta Y dikurang F X0, Y0 per delta Y. Contoh nih, carilah Fx titik 1,2 dan Fy 1,2 jika Fx, Y sama dengan X kuadrat Y ditambah 3Y pangkat 3. Solusinya, untuk mencari Fx, X, Y, kita harus perlakukan X ini, perlakukan Y sebagai konstan dan diturunkan terhadap X. Sehingga Fx, X, Y itu sama dengan 2xy ditambah 0. Setelah itu, kita substitusikan titik xy-nya dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Sama dengan 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Dengan cara yang sama untuk mencari fy, x, y, yaitu kita perlakukan x-nya yang sebagai konstan. Diperolehlah hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 9Y kuadrat. Kita substitusikan X-nya dengan 1 dan Y-nya dengan 2. Sehingga 1 kuadrat ditambah 9 dikali 2 kuadrat. Sama dengan 37. Sekarang ke turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama ini, maka turunan tersebut dapat didiferensialkan secara parsial terhadap X dan Y, yang menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua dari fungsi X, yaitu Fxx sama dengan parsial terhadap X, yaitu del kuadrat F per del X kuadrat, kemudian F YY sama dengan parsial terhadap Y dengan del kuadrat F per del Y kuadrat, lalu FXY sama dengan del terhadap Y dikali pada del terhadap X, sehingga
del kuadrat F per del Y dikali del X. Yang terakhir yaitu FYX sama dengan parsial terhadap X dikali parsial terhadap Y. Sehingga diperolehlah del kuadrat F per del X del Y. Turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya juga dapat didefinisikan dengan cara yang sama dan juga notasi yang serupa. Jika turunan parsial ketiga dari suatu fungsi fx, y diperoleh dari turunan parsial pertama terhadap x, lalu turunan parsial kedua terhadap y, maka notasinya bisa kita tuliskan dengan turunan parsial terhadap y dikali turunan parsial terhadap y dan parsial terhadap x sama dengan parsial terhadap y dikali del kuadrat f per del YX sama dengan del pangkat 3 per del Y kuadrat dikali del X sama dengan FXYY. Lanjut, yaitu turunan parsial fungsi 3 variabel atau lebih. Definisinya, kita misalkan F suatu fungsi 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z, maka turunan parsial F terhadap X di titik X, Y, Z-nya dinyatakan oleh Fx sama dengan Fx, X, Y, Z, atau kita bisa bilang menjadi parsial terhadap X, Y, Z per X terhadap parsial X. Dan bisa kita definisikan menjadi Fx, X, Y, Z sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx ditambah delta X, Y, Z dikurang Fx, Y, Z per delta X. Dengan demikian, Fx, X, Y, Z dapat diperoleh dengan memperlakukan Y dan Z sebagai konstanta dan menurunkan F terhadap X. Turunan parsial terhadap Y dan Z juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, turunan parsial seperti Fxy dan Fxyz yang melibatkan diferensiasi terhadap lebih dari satu variabel itu disebut turunan parsial campuran. Sekarang contoh soal. Hitunglah masing-masing turunan parsial fx, fy, dan fz jika diberikan fungsi fx, y, z sama dengan xy ditambah 2yz ditambah 3zx. Nah, untuk memperoleh fx itu kita perlakukan y dan z-nya itu sebagai konstanta. Sehingga kita peroleh fx-nya sama dengan y ditambah 3z. Untuk mencari fy dan fz-nya itu sama. Pertama yang fy kita perlakukan x dan z-nya sebagai konstanta. Jadi didapatlah x ditambah 2z. Dan untuk mencari fz-nya itu kita perlakukan y dan x sebagai konstanta. Sehingga diperoleh 2y ditambah 3x. Selanjutnya mengenai turunan berarah dan gradien. Untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di titik P pada arah U bisa kita definisikan dengan turunan berarah pada titik P sama dengan limit H mendekati 0, F P ditambah HU dikurang FP per H dengan catatan limitnya ada. Misalkan F terdiferensialkan di P, maka F ini mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1 kali I ditambah U2 dikali J. Sehingga turunan berarah pada titik P sama dengan U dikali gradien pada titik P. Yaitu du fx, y sama dengan u1 fx, x, y ditambah u2 fy, x, y. Contoh soal, jika fx, y sama dengan 4x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat,
maka tentukanlah turunan berarah F di titik 2,1 pada arah vektor A sama dengan 4I ditambah 3J. Penyelesaian pertama sudah diketahui nih. Titik P-nya yaitu 2,-1 dan arah U-nya itu adalah 4,3. Ya, diperoleh dari sini. 4, 3. Nah, kita akan mencari turunan berarah pada titik P. Rumus dari turunan berarah pada titik P itu adalah U per panjang vektor U dikali gradien pada titik P. Sekarang kita akan mencari terlebih dahulu gradiennya. Rumus dari gradien itu adalah Fx, Fy, yaitu turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Jadi turunan terhadap X diperolehlah hasilnya 8X dikurang Y dan turunan terhadap Y diperoleh hasilnya 6Y dikurang X. Maka untuk gradien pada titik 2,1 minus 1 kita substitusikan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya ini sama dengan minus 1. Jadinya 8 dikali 2 dikurang minus 1 6 dikali minus 1 dikurang 2 sama dengan 16 ditambah 1, minus 6 dikurang 2 sama dengan di hasilnya 17, min 8. Nah, karena udah dapet nih gradiennya, kita udah bisa nih nyari turunan berarahnya. Jadi turunan berarah F pada titik 2, minus 1 yaitu titik U-nya 4,3 per panjang vektor U. Rumus dari panjang vektor U adalah 4 kuadrat ditambah dari 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 25. Dikali gradien pada titik P. Gradiennya adalah yang ini, yaitu 17, min 8. Jadi sama dengan akar dari 25 ini kan 5. Kita tulis deh 1 per 5 dikali 4,3 dikali 17, minus 8. Sama dengan 1 per 5, ini kita kalikan 4 dikalikan 17, dan 3 dikalikan dengan minus 8. Jadi sama dengan 44 per 5. Sekarang kita bahas tentang maksima dan minima. Maksimum atau maksima adalah nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Sedangkan minimum atau minima sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nah, untuk pengertian dari definisi teorema titik kritis, yaitu misalkan fungsi f terdefinisi pada interval I yang berisikan titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C harus merupakan titik kritis. Titik C tersebut haruslah salah satu dari, yang pertama, satu titik ujung dari I atau titik stasioner dari F, atau titik singular dari F. Misalkan ini kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah titik kritis dan nilai maksimum minimum dari fungsi fx min x min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada titik minus 1 dan 2. Penyelesaiannya, untuk mencari titik stasioner, itu kita selesaikan dulu menjadi turunan. Turunan pertama X itu didapatlah min 6X kuadrat ditambah 6X. Dan didapatlah X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Fungsi F ini tidak mempunyai titik singular karena turunan dari fx itu sama min 6x kuadrat dan 6x yang selalu ada. Jadi titik kritis dari fungsi f tersebut adalah minus 1, 0, 1, dan 2. Karena dari titik ujung dari intervalnya itu adalah minus 1 dan
Karena udah didapat nilai kritisnya, maka kita bisa mencari maksimum dan minimumnya. Di sini titik kritisnya adalah X-1, 0, 1, dan 2. Jadi kita substitusikan. Jika F-1 maka diperoleh hasilnya sama dengan 5. Jika F sama dengan 0 maka sama dengan 0. Jika F1 maka sama dengan 1. Dan jika F sama dengan 2 maka sama dengan minus 4. Jadi dari keempat ini nilai maksimumnya itu adalah 5, yaitu ketika X pada titik minus 1. Sedangkan nilai minimumnya itu adalah minus 4. Nah, ini dicapai ketika X sama dengan 2, atau titik ujung kanan dari ini. Sekarang adalah Lagrange multiplier. Rumus dari Lagrange ini bisa kita tuliskan menjadi Fx sama dengan sigma dari lambda J GJX dengan J sama dengan 1 sampai M. Nah, dengan Lx, lambda itu sama dengan fungsi Lagrange, Fx sama dengan fungsi tujuan, GJX sama dengan fungsi kendala, dan lambda J itu sama dengan pengalih Lagrange. Fungsi tujuan ini adalah mempresentasikan tujuan yang ingin dicapai dalam kasus optimasi. Sedangkan fungsi kendala itu adalah mempresentasikan kondisi atau faktor-faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi yang optimum. Dan untuk pengalih Lagrange itu adalah ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. Lagrange multiplier ini terbagi menjadi 2, yaitu dengan kendala persamaan dan dengan kendala pertidaksamaan. Sekarang yang akan dibahas adalah aplikasinya. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi integral. Nah, penerapan integral ini ada pada indikator pertama yaitu luas daerah di bawah, dan indikator yang kedua yaitu volume benda putar jika Y sama dengan min X ditambah 4X diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan aplikasi dari integral sehingga diperoleh kesimpulan yaitu L sama dengan integral Y dx dengan batas bawah A sampai B, dan L integral X dy dengan batas bawah A sampai B. Aplikasian yang kedua yaitu program direct geometry dengan menggunakan MATLAB. Pada gambar yang atas ini merupakan input untuk proses MATLAB direct geometry, dan gambar yang di bawah adalah hasilnya atau output dari input yang diinginkan. Sedangkan aplikasi dari turunan parsial itu adalah pengaplikasian derivatif dari suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Penerapan dari turunan parsial ini ada di 5 bidang. Yang pertama di bidang fisika, kemudian ada pada bidang teknik, bidang matematika, bidang teknologi, dan bidang kedokteran. Pada bidang teknik, pada bidang teknik ini penggunaan turunan dapat membantu pemrogramer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Sedangkan pada bidang matematika, turunannya itu digunakan untuk pencarian dalam limit. Yang bentuk soal limitnya itu harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan dari garis singgung.
Sedangkan pada bidang teknologi, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu itu juga membutuhkan turunan. Kemudian penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu, dan juga bisa memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan juga surplus konsumen. Sedangkan pada bidang kedokteran, kalkulus ini berperan pada saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Nah, pada kalkulus, integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini kita dapat mengukur volume tumor. Kalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi bisa berhasil. Aplikasi kalkulus yang kedua adalah mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya agar setelah tumor hilang, laser tidak akan ditembakkan lagi karena bisa merusak organ. Yang terakhir yaitu penerapan multiple integral. Nah, penerapan pada multiple integral ini ada dua, yaitu pada pusat massa dan momen inersia. Yang pertama pada pusat massa. Pada penggunaan integral, tentu di pertemuan yang lalu itu sudah dijelaskan sih, bahwa momen adalah hasil kali massa M dan jarak berarah dari suatu titik tertentu. Sehingga konsep yang sama jika suatu sistem yang terdiri dari N massa, yaitu M1, M2 sampai Mn, yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya sampai Xn, Yn pada bidang, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X berturut-turut diberikan oleh Mx Nah, lebih lanjut, pusat oleh Mx, sigma Y KMK dengan K sama dengan 1. Lebih lanjut lagi, pusat massa atau titik keseimbangan sistemnya yaitu dengan X sama dengan sigma dari X KMK dengan K sama dengan 1 sampai N per sigma NK dengan K sama dengan 1 sampai N, dan Y sama dengan sigma dari YKMK dengan K sama dengan 1 sampai N, dan per sigma NK dengan K sama dengan 1 per N. Sekarang perhatikan suatu lamina, yaitu suatu pelat yang sangat tipis sehingga dapat dipandang sebagai berdimensi 2. Misalkan lamina itu mencakup daerah S di bidang XY dengan kerapatan massa persatuan luas dinyatakan dengan lambda X, Y, maka massa laminanya adalah M integral lambda X, Y dA dan lipat 2S. Sekarang juga berlaku pada momen inersia. Nah, momen inersia ini ditandai oleh L dan oleh I dengan perkalian massa dan kuadrat jarak. Bisa kita notasikan dengan I sama dengan R kuadrat M. Jika suatu sistem yang terdiri dari N partikel pada suatu bidang dengan massa M1, M2 sampai Mn dan berjarak R1, R2 sampai Rn dari garis L, maka momen inersia sistem itu terhadap L kita definisikan dengan I sama dengan sigma dari MKRK kuadrat dengan K sama dengan 1 sampai N. Kalau untuk lamina, itu menjadi I sama dengan integral lipat 2X kuadrat ditambah Y kuadrat lambda X, Y dA sama dengan inersia X ditambah inersia Y. Terima kasih.
Nah, itu tadi adalah rangkuman dari video kalkulus yang udah dipelajarin selama 1 semester di semester 2 ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.